Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 233. Ada total 6 atau 7 orang yang baru saja dibunuh oleh Bin Kirui, berbaring mendatar di rerumputan. Mengesampingkan efektivitas tempur Bin Kiri, itu cukup bagus. Intinya orang-orang yang dibunuh ini semuanya acak-acakan, memakai daun pisang dan kulit binatang, berpenampilan seperti orang biadab. Senjata di tangannya semuanya pisau, senjata, pedang dan tombak, tubuhnya berotot dan kulitnya gelap, terlihat seperti orang biadab yang tinggal di pegunungan dalam dan hutan tua sepanjang tahun. Namun mereka datang untuk menonton, bukan karena serbuan musuh asing, melainkan seolah-olah mendapat perintah untuk membantu. Selain menjadi wielding di tangan mereka, terlihat bahwa mereka masing-masing memiliki pagar. Di sini, Su Zongming memilih. Kruo Songhao dan gadis kelinci yang baru saja meninggal juga merupakan orang-orang Su Zongming. Dengan kata lain, orang liar ini adalah milik Su Zongming. Dia hanyalah perwakilan khusus yang dikirim oleh asosiasi plutokratis untuk menyelidiki grup Zongheng, jadi dia dan orang-orang ini. Apakah itu koneksi pribadinya, atau apakah orang-orang liar yang tidak diketahui asalnya ini terkait dengan Ye Zongtian? Tampaknya kerumitan di baliknya di luar imajinasi saya. Tinggalkan pegunungan. Ye Tianzong mengendarai mobilnya sendiri dengan Ren Dongguo. Dan Bin Kirui ingin terus mengikuti, untuk mengetahui bagaimana menangani Su Zongming pada akhirnya, jadi dia mengemudikan mobilnya dan mengikuti dari belakang. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9.20 malam, dan masih ada 10 menit tersisa sebelum 1 jam yang disepakati, pasti sudah terlambat untuk pergi ke dermaga Xingyang. Jadi, ketika dia baru saja pergi, dia memberitahu Bin Kirui bahwa dia berhenti di sebuah bungalow sepi di sudut depan, dan dia punya cara lain untuk sampai ke dermaga. Di dalam mobil, Tianzong, jangan salahkan ayah karena terlalu banyak bertanya. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Malam ini, aku merasa seperti berada di roller coaster. Meskipun seru, tapi juga penuh bahaya. Ini, ayah, aku bisa mengerti bagaimana perasaanmu. Pada saat yang sama, saya juga tahu bahwa Anda memiliki berbagai pertanyaan di benak Anda. Namun, prioritas utama sekarang adalah menyelamatkan Huiru. Setelah diselesaikan, aku akan menjelaskannya padamu. Setidaknya, itu tidak akan menimbulkan kecurigaan ibu dan Yurou. Selain itu, jika tidak ada masalah, urusan mereka berdua akan berjalan lancar di masa depan. Benarkah? Inilah fokus perhatian Ren Dongguo. Keduanya terus mengobrol sebentar. Datang ke rumah pribadi yang ditunjuk oleh Ye Tianzong. Setelah keluar dari mobil, Bin Kirui datang dan bertanya, bagaimana dengan Ye Tianzong, bagaimana rencanamu untuk pergi ke dermaga Xingyang? Jarak dari sini ke sana, bahkan jika itu adalah dewa mobil, itu akan memakan waktu setidaknya 30 menit. Aku khawatir, tidak bisakah kamu tepat waktu? Bin Kirui tahu di dalam hatinya bahwa orang ini memiliki kemampuan tertentu. Namun, memiliki kemampuan bukan berarti Anda bisa menciptakan keajaiban. Menurutnya, ini adalah tugas yang sangat mustahil. Ren Dongguo juga mengangguk setuju dan berkata, ya Tuhan, sudah terlambat, kita masih harus berkeliaran di rumah bobrok ini, dan Nona Song dalam bahaya sekarang, apakah kita harus? Jangan khawatir, aku punya pengaturan sendiri. Ayo ke atas dan langsung pergi. Apa? Naik ke atas. Setelah mendengarnya, Bin Kirui dan Ren Dongguo saling memandang dengan tidak percaya, sama sekali tidak tahu apa yang ingin dilakukan Ye Tianzong. Namun, karena sudah datang, itu akan aman. Rencana keseluruhan ini semua diatur oleh Ye Tianzong, selain dia, mereka berdua tidak punya pilihan lain. Sejujurnya, Ren Dongguo percaya pada Ye Tianzong, dan Bin Kirui juga sangat tertarik padanya, dan mereka juga sangat penasaran dengan obat apa yang Ye Tianzong jual di dalam labu. Ikuti ke bungalow. Dari luar terlihat biasa saja, tetapi ketika Anda masuk, itu hancur dan bobrok. Melihat dengan hati-hati, tidak banyak perbedaan, saya benar-benar tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Pergi jauh-jauh ke atas gedung. Tianzong, kita semua sudah sampai di atap, jadi beritahu aku, apa yang harus kita lakukan sekarang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan Nona Song? Meskipun itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi Ren Dongguo memiliki kesan yang baik tentang Song Huiru, dan sekarang dia dalam bahaya dan cemas. Di sisi lain, Bin Kirui tidak ada hubungannya dengan Song Huiru,
dia ingin Ye Tianzong membuktikan dirinya, dan akhirnya, mari kita lihat apakah dia bisa memenangkan Su Zongming. Jangan khawatir, segera, itu akan segera baik-baik saja. Mengapa Ye Tianzong tidak terburu-buru? Tanpa sadar melirik arloji, jika perkiraannya benar, seharusnya ada di sini sekarang. Deng 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 deng. Sebelum dia bisa berbicara dan menjawab, ada semburan ledakan dari atas kepalanya. Segera setelah itu, hembusan angin bertiup, membuat Ren Dongguo tidak bisa diam, dan bahkan Bin Qirui ingin memeluk pilar batu di sebelahnya. Sebuah helikopter terbang tepat di atas, dan penanggung jawab pilot tidak lain adalah Huo Fenghuang, yang baru saja kembali dari misinya setelah menyelesaikan misinya. 10 detik kemudian, helikopter berhenti di atap. Huo Fenghuang tidak berani menunda, dan segera berlari. Jika tidak ada orang lain di sekitar, dia pasti akan berlutut dan sujud. Tapi melihat Ren Dongguo dan Bin Qirui, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, "Komandan, Saya akan melaporkan kembali masalah paviliun Tiansu nanti. Ayo segera ke dermaga Xingyang, dan selamatkan adik perempuanku dulu. Saat kamu kembali kali ini, aku hanya punya satu permintaan. Jika tidak ada kabar baik, maka kamu bisa kembali ke utara." Ye Tianzong mengeluarkan ultimatum. Huo Fenghuang tersipu, merasa sangat cemas. Namun, sekarang masalahnya telah sampai pada titik ini, dia tidak punya pilihan lain selain kembali ke helikopter lagi setelah mengangguk sedikit, sementara Ye Tianzong melambaikan tangannya dan berteriak, "Ayah, Bin Qirui, ayo pergi ke sana oleh helikopter, dalam waktu kurang dari 10 menit, kita dapat mencapai dermaga Xingyang dengan lancar." Ini, Ren Dongguo belum pernah menaiki helikopter sebelumnya. Tentu saja, yang paling mengejutkannya adalah menantu laki-laki ini sangat kuat. Dia bahkan dapat memanggil helikopter kapan saja, dan penanggung jawab penerbangan pesawat adalah seorang wanita. Menantu saya tidak lagi sesederhana menjadi kuat, tetapi memiliki latar belakang yang kuat. Tuan Ren, sepertinya menantu Anda bukanlah sesuatu di kolam renang. Bin Qirui menarik napas dalam-dalam, dan dia semakin merasa bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat malam ini. Tentu saja, masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa semuanya telah diselesaikan, dan yang lebih penting, dia harus menunggu tindak lanjutnya. Meskipun Ye Tianzong cukup mumpuni, dan Su Zongming bukanlah lampu hemat bahan bakar, lagi pula, orang yang mengandalkan serikat Chaebol tidak begitu mudah untuk dihadapi. Itu pasti, menantu saya maha kuasa. Selama dia ada, bahkan hal yang paling penting pun bisa ditangani. Nona Song, aku yakin kamu akan baik-baik saja. Meskipun saya tidak tahu siapa Anda dan apa yang ingin Anda lakukan ketika Anda tinggal dengan menantu saya harus menasihati Anda, sebaiknya Anda bekerja sama dengan menantu laki-laki saya, jika tidak, akhir Anda akan berakhir menjadi sangat sengsara. Hahaha. Bin Qirui, yang mendengarnya, tidak bisa menahan tawa. Dia tidak banyak bicara, tetapi langsung pergi ke helikopter. Kemudian, sekelompok 4 orang naik helikopter dan bergegas ke dermaga Xingyang. Di pesawat, Ye Tianzong membariskan pasukannya sesuai dengan rencana yang telah dia buat di dalam hatinya sejak lama. Semua orang mendengarkan. Sebentar lagi helikopter kita akan berhenti di ujung jembatan tidak jauh dari dermaga Xingyang. Kami masing-masing melakukan tugas kami. Feng Huang, kamu bertanggung jawab untuk mencari tahu di mana Song Huiru ditahan. Dengan perilaku Su Zongming, tidak mungkin dia membawa Song Huiru menemuiku lagi. Setelah kamu memastikan lokasinya, maka dengarkan di sana, dengarkan perintahku kapan saja, dan selamatkan dia. Ya, setuju, Tuan Ye. Huo Fenghuang menarik napas dalam-dalam, hampir mengungkapkan identitas pihak lain, dan dengan cepat mengubah kata-katanya. Ye Tianzong memelototinya, menarik napas dalam-dalam, dan melanjutkan, sebentar lagi, Bin Qirui, kamu dan aku, pergi menemui Su Zongming untuk menunda waktu Fenghuang. Selain itu, kamu bisa berurusan dengannya sebentar. Adapun ayah, aku akan memilihkan tempat untukmu nanti dan menyembunyikanmu. Apa yang terjadi barusan benar-benar membuatku. Itu tidak mungkin. Sebelum Ye Tianzong dapat menyelesaikan kalimatnya, Ren Dongguo mau tidak mau menyela, saya bukan orang yang rakus akan hidup dan takut mati. Kalian semua memiliki tugas, tetapi saya tidak memilikinya. Dan saya dulu di sini untuk membantu malam ini, tetapi saya kacau. Orang-orang menculik saya dan meminta Anda untuk menyelamatkan saya, yang membuat saya sangat kesal, jadi saya juga ingin menyumbangkan kekuatan saya sendiri. Tianzong, jangan berdebat dengan saya tentang masalah ini, itu harus diatur. Tuan Ye, saya pikir kata-kata Tuan Ren sangat masuk akal. Karena semua orang ada di sini,
tidak ada salahnya membiarkan dia berpartisipasi. Bin Kirui juga mengipasi api. Meskipun ada beberapa unsur ejekan, memang ada bahaya yang tersembunyi. Jika seseorang bisa membantu menyelesaikannya, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Oke, ayah, aku berjanji padamu. Setelah beberapa pemikiran, Ye Tianzong mengangguk berat, dan mengingatkannya, ayah, Su Zongming berencana untuk melarikan diri malam ini. Aku bisa menunda dia di sini, tapi siapa yang tahu apakah dia punya cara untuk menyingkirkan cangkang jangkrik emas. Jadi, malam ini kapal pesiar adalah perlindungan terakhirnya, maksudku. Tianzong, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, ayah mengerti maksudmu. Jahe yang lebih tua lebih pedas. Ren Dongguo bukan lampu hemat bahan bakar, jadi dia segera menyela Ye Tianzong, mengangguk dan berkata, aku akan pergi ke kapal pesiar sebentar, dan pertama-tama cari cara untuk menurunkan pengemudi kapal untuk memastikannya bisa. Jangan dimulai. Saya akan menanganinya saat Anda menyelesaikannya. Baiklah jika seperti itu. Setelah selesai berbicara, Ye Tianzong mengeluarkan botol kecil dari celana dalamnya, menyerahkannya kepadanya, dan berkata, ayah, pegang benda ini. Saat kamu dalam bahaya, buka tutup botolnya dan cium baunya dengan santai, dan pihak lain akan langsung pingsan. Lalu kamu kunci pintunya sampai kami datang kepadamu, mengerti? Jernih. Tanpa penjelasan apapun, Ren Dongguo mengambil botol kecil itu dan memasukkannya ke dalam sakunya. Setiap orang melakukan tugasnya, dan semuanya diatur. Dalam hati Ye Tianzong, dia juga cukup yakin. Setelah itu, dia memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya, dan menunggu beberapa saat untuk tiba di dermaga Xingyang sebelum mulai bertindak. Su Zongming mengira dia punya rencana yang bagus, tetapi dia tidak tahu bahwa Ye Tianzong telah mengalahkannya satu persatu. Bab 234. 5 menit kemudian, helikopter tiba di dermaga Xingyang. Sebelum datang menjemput Ye Tianzong, Huo Fenghuang sudah memahami dan menguasai medan di sini terlebih dahulu. Jadi dia tahu di mana harus memarkir helikopter dengan sedikit gangguan dan tanpa menimbulkan kecurigaan siapapun. Tapi itu di arah tenggara. Mendarat dengan baik, lalu tutupi agar tidak ada yang mengetahuinya. Masing-masing menjalankan tugasnya. Huo Fenghuang memimpin untuk pergi ke tempat Song Huiru ditahan untuk mencari tahu. Dan ketika Ren Dongguo hendak pergi ke kapal di dermaga, Ye Tianzong mendesaknya untuk berhati-hati. Meskipun semuanya diatur olehnya, dia tidak takut, tetapi untuk berjaga-jaga. Dia adalah ayah mertua yang sudah tua, jika ada yang salah dengannya, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi istri dan ibu mertuanya. Dan ini adalah pertama kalinya Ye Tianzong menugaskan misi Ren Dongguo penuh energi, dan setelah mengangguk setuju, dia langsung pergi ke kapal. Aku berkata Tuan Ye, kamu orang tua, kamu bisa melakukannya, dan kamu tidak takut angin atau hujan. Awalnya, saya tidak berpikir ada sesuatu yang hebat tentang Anda, tetapi setelah bertemu dengan Anda beberapa kali, saya merasa Anda memiliki pesona khusus, dan tampaknya Anda dilahirkan untuk dapat menginfeksi orang. Sepertinya itu Anda dapat menyelesaikan banyak masalah. Masalah Zongming cukup menjanjikan, dan saya menantikannya. Berhenti bicara omong kosong. Ingat misimu, kamu harus berurusan dengan Su Zongming sebentar lagi, aku harus menunggu orang-orangku mengatur sesuatu, mengerti? Jangan khawatir tentang ini, aku tahu itu di hatiku, tidak akan ada masalah. Meskipun Bin Kirui biasanya terlihat bodoh dan sinis, tetapi pada saat-saat kritis, dia tidak pernah bersikap ambigu. Lagi pula, kemampuan untuk langsung membunuh 6 atau 7 orang liar di rerumputan tadi sudah jelas bagi semua orang, dan itu sangat halus. Sambil berjalan, dia menerima telepon mendesak dari Su Zongming. Tuan Ye, waktunya akan segera tiba, saya tidak tahu di mana Anda berada. Su Zongming di ujung telepon merasa ada yang tidak beres. Biasanya, dia akan menghubungi Ruo Songhao setiap 20 menit untuk memastikan Ren Dongguo baik-baik saja. Namun, beberapa kontak sebelumnya masih bagus, tetapi kali terakhir, apapun yang terjadi, mereka tidak dapat menghubungi. Itu berhasil, tetapi tidak ada yang menjawab, dan orang yang dikirim untuk menjawabnya belum mendengar kabar darinya sampai sekarang. Dia khawatir keadaan akan berubah, tetapi dia tidak berpikir Ye Tianzong dapat melakukan apapun, bahkan jika dia memiliki kemampuan yang hebat, dia tidak dapat menemukannya di sana untuk menyelamatkannya, belum lagi dia telah mengatur asuransi ganda. Itu awalnya adalah gunung yang dalam dan hutan tua, dan sinyalnya terputus-putus, dan normal untuk tidak dapat terhubung untuk sementara waktu. Bagaimanapun, saya akan mengambil uang itu dan pergi, jadi tidak masalah. Saya sudah sampai di dermaga dan saya bergegas ke tempat yang Anda sebutkan.
Uang ada di tangan saya. Selain itu, saya membawakan seorang teman. Lagi pula, dana 1 miliar, itu berat dan saya tidak bisa membawa dia. Ye Tian menarik napas dalam-dalam. Bin Qirui di samping berdiri diam, bahkan sedikit bahagia di wajahnya, menantikannya, bertanya-tanya ekspresi terkejut seperti apa yang akan dimiliki Su Zongming ketika dia melihatnya sebentar lagi. Su Zongming di ujung telepon juga mengerutkan kening dengan sungguh-sungguh, dan berkata sambil berpikir, teman. Teman apa? Ye Tianzong, saya memperingatkan Anda, jangan mempermainkan saya, orang tua Anda masih di tangan saya. Baiklah, selama kamu berani bertindak gegabah, aku bisa membunuhnya dalam hitungan menit. Dan Song Huirumu juga ada di sisiku, apakah kamu tahu keseriusan masalah ini? Jangan khawatir. Meskipun aku sangat membencimu, aku tahu situasiku saat ini. Bahkan jika kamu tidak memikirkanku, kamu harus memikirkan ayah dan saudara perempuanku. Ngomong-ngomong, berbicara tentang Song Huiru, apakah dia ada di sisimu? Kamu memintanya untuk menjawab telepon, aku ingin mendengar suaranya. Dia tidak di sampingku, dan aku menahannya di lokasi rahasia. Saya masih sama seperti sebelumnya, selama Anda berhasil mengajari saya 1 miliar yuan, begitu saya pergi dengan perahu, saya akan segera memberitahu Anda tentang lokasi ayah mertua dan saudara perempuan Anda. Anda hanya menginginkan uang, bukan kehidupan, mengerti? Su Zongming tidak terlalu memperhatikan. Saat ini, dia benar-benar terbakar kecemasan, ingin melarikan diri secepat mungkin. Lagi pula, hal-hal buruknya di Guild Chaebol akan segera terungkap. Jika dia tidak bergegas dan melarikan diri, begitu dia tertangkap, dia akan menghadapi konsekuensi yang tak terukur. Oke, sepertinya tebakannya benar. Tidak mungkin Su Zongming membawa Song Huiru bersamanya kapan saja. Dengan keterampilan Huo Feng Huang, dia seharusnya dapat menemukan lokasi spesifik dengan sangat cepat. Setelah dia mendengarkan perintahnya dan menyelamatkan Song Huiru, kedua sandera itu aman, dan dia tidak perlu khawatir. Tidak perlu berpura-pura menjadi cucu di depan Su Zongming. Menutup telepon. Bin Qirui ingin berbicara lebih banyak, tetapi diblokir oleh Ye Tianzong. Setelah itu, keduanya pergi ke bagian tenggara dermaga, yang juga merupakan gerbang pendaftaran kapal pesiar, tetapi khusus disiapkan untuknya, Su Zongming. Dia adalah pelanggan khusus dan tidak perlu berkomunikasi dengan orang lain. Bersama, Ye Tianzong dan Bin Qirui membawa sebuah kotak besar, yang terlihat berat, namun nyatanya, kotak itu penuh dengan batu. 2 menit kemudian, untuk mencapai tujuan. Saat ini, Su Zongming sedang menunggu di sana. Mereka yang mengikuti adalah yang disebut master yang telah dipukuli oleh Ye Tianzong di kamar pribadi sebelumnya. Belajar dari kesalahan. Beberapa bawahan tanpa sadar mundur 2 langkah, yang membuat Su Zongming sangat marah. Tapi, tidak masalah, Ye Tianzong saat ini hanya bisa mengangguk dan membungkuk di depannya, dan tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali dia tidak ingin menyelamatkan ayah mertua dan saudara perempuannya. Su Zongming, aku di sini. Ye Tianzong berhasil tetap tenang, sementara Bin Qirui berjalan di belakangnya. Melihat koper yang berat di tangannya, Su Zongming tersenyum di seluruh wajahnya, berdiri, sedikit mengangguk, lalu datang menemuinya, dan berkata sambil tersenyum, waktunya tepat, sepertinya Tuan Ye adalah seorang pria yang sangat konservatif. Orang-orang yang dapat dipercaya, saya sangat mirip dengan Anda dalam hal ini, Anda dapat yakin bahwa Anda mematuhi aturan, dan saya tidak akan berbohong. Saya akan memberitahu Anda informasi pasti tentang ayah mertua Anda dan Anda kakak ketika aku naik perahu. Apa yang kamu miliki di dalam kotak ini pasti uang tunai 1 miliar yang kuinginkan, kan? Namun, 1 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Bahkan kotak sebesar itu tidak dapat menampung sebanyak itu. Ngomong-ngomong, bukankah kamu baru saja mengatakan di telepon bahwa kamu masih punya teman yang akan membawamu ke sana? Orang-orang, jangan khawatir. Ye Tianzong sedikit mengangguk. Pada saat ini, ponselnya bergetar. Ini adalah kesepakatan antara dia dan Huo Feng Huang, begitu dia menemukan lokasi Song Huiru, dia akan mengirim pesan teks. Dan untuk menentukan lokasi, dengan kemampuannya, tidak peduli berapa banyak penjaga yang ada, mereka semua akan diturunkan. Tentu saja, metodenya sangat pintar, dan dia tidak akan bersuara. Kamu bisa keluar sekarang. Kedua sandera kini telah melarikan diri dengan selamat. Ye Tianzong tidak lagi perlu khawatir tentang apapun, tetapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia menarik napas dalam-dalam, dan dengan santai berkata bahwa Bin Qirui, yang berdiri di belakang Ye Tianzong, juga berdiri membawa sebuah kotak besar. Haha, teman ini adalah. Melihat orang lain,
membawa kotak besar di tangannya, jelas itu adalah dana 500 juta lagi. Namun, ketika Su Zongming, yang sangat gembira, mengangkat kepalanya dan melihat orang itu datang, dia tercengang dan berkata dengan tidak percaya, Bin Qirui, kenapa ini kamu? Kamu, bukankah kamu di klub Jiangnan? Kamu, mengapa kamu datang ke sini? Selain itu, kamu masih bersama Ye Tianzong. Mungkinkah kalian berdua berada di grup yang sama? Su Zongming sudah sangat gelisah, dan sekarang setelah melihat situasi ini, dia bahkan lebih ketakutan dan gelisah, tetapi memegang dua sandera di tangannya hampir tidak membawa sedikit stabilitas ke hatinya yang gelisah. Yah, aku di sini untuk ikut bersenang-senang. Saya tidak terlalu yakin dengan situasi spesifiknya. Anda bisa bertanya pada Tuan Ye. Bin Qirui tidak tahu sejauh mana perkembangan rencana Ye Tianzong. Dia telah lama menahan Su Zongming sampai batasnya. Sejujurnya, dia ingin memisahkan diri dengannya sekarang. Namun, izin Ye Tianzong harus diperoleh sebelum melakukan tindakan seperti itu. Tanyakan dia, kalian berdua, obat apa yang dijual di labu ini? Ye Tianzong, aku memperingatkanmu, jika kamu berani. Su Zongming, jangan bicara omong kosong, aku sudah membawa uangnya, kamu bisa menghitungnya, jika tidak ada masalah, biarkan dia pergi dengan cepat. Setelah selesai berbicara, Ye Tianzong meletakkan kotak besar itu di tanah, dan pada saat yang sama, Bin Qirui menggambar labu itu. Menempatkan dua kotak besar, Su Zongming merasa sedikit lega ketika mendengar kata-katanya. Kemudian, dia memerintahkan dua orang untuk datang untuk memeriksa apakah ada masalah dengan uang tunai. Pada saat yang sama, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, tampaknya kalian berdua sekarang memakai celana yang sama, tapi tidak masalah, selama saya bisa mendapatkan uang dan pergi dari sini dengan selamat, maka tidak peduli konspirasi apa yang Anda miliki di belakang Anda, itu tidak ada hubungannya denganku. Mudah untuk mengatakannya, mudah untuk mengatakannya. Ye Tianzong tersenyum sedikit, dan bertukar pandang dengan Bin Qirui. Pada saat ini, seseorang yang bertugas memeriksa kotak itu tiba-tiba berteriak, Tuan Su, yang ada di dalam kotak ini bukanlah uang, tetapi batu. Apa? Senyum di wajah Su Zongming menghilang seketika. Sebaliknya, ada kabut seperti tinta, mengepalkan tangan dengan kedua tangan, dan berkata dengan marah, Ye Tianzong. Kamu benar-benar berani membodohiku. Ambil batu untuk membodohiku, kan? Apakah kamu tahu bahwa ayah mertuamu dan Song Huirumu semuanya ada di tanganku? Sekarang, selama aku memberi perintah, aku bisa membunuh mereka dalam hitungan menit. Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Ye Tianzong menyela, dan berkata dengan ringan, aku di sini, kamu bisa membawa tubuh mereka ke sini sekarang, jadi aku bisa membawa mereka pergi. Anda. Su Zongming kehabisan napas. Dia tidak mengerti berapa jumlah produk ini. Untuk menghadapi dirinya sendiri, bahkan nyawa ayah mertuanya tidak diperlukan. Atau, apakah dia melakukan sesuatu yang salah? Sekarang saya sama sekali tidak bisa berkomunikasi dengan Ruo Songhao. Dan orang-orang yang memenjarakan Song Huiru semuanya adalah kroni-kroninya, jadi seharusnya tidak ada masalah, jadi dia tanpa sadar mengeluarkan ponselnya untuk menelepon, tetapi tanpa diduga, dia masih tidak bisa melewatinya. Apa yang sedang terjadi? Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.